Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kami pada mata kuliah kali ini, yakni Bunda Musayyadah MPD. Langsung saja, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penerapan pembelajaran terpadu. Saya Amelia Noviandita Pratiwi sebagai moderator, Silviana Rodatul Umama sebagai pemateri yang kedua, dan Nurlaili Maulida sebagai pemateri yang terakhir. Langsung saja ke pemateri yang pertama, akan menjelaskan tentang pembelajaran anak usia sesuai kurikulum. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Rodatul Umama dari kelompok 8 akan memaparkan tentang prinsip pembelajaran anak usia sesuai kurikulum, di mana di sini dibagi menjadi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berorientasi pada kebutuhan anak. Prinsip berorientasi pada kebutuhan anak harus diutamakan, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan aspek perkembangan fisik maupun psikis anak. Di sini yang kedua, prinsip belajar sambil bermain. Bermain merupakan ciri khas anak. Kita dapat melakukan prinsip belajar sambil bermain karena bermain merupakan kegiatan sesuai ciri anak dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu tidak jenuh untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kreatif dan inovatif. Prinsip ini berlaku pada para pendidik, guru, dan tutor karena kegiatan pembelajaran harus menarik, membangkitkan rasa ingin tahu pada anak, dapat memotivasikan anak untuk berpikir kritis, menemukan hal yang baru, dan berani bertanya. Yang keempat, prinsip lingkungan kondusif. Prinsip di sini di lembaga, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dibuat yang semenarik mungkin, membuat senang dan membuat betah dan kerasan anak. Yang selanjutnya, prinsip secara tematik. Pembelajaran yang akan dilakukan termasuk persiapan dirancang secara tematik. Selanjutnya, prinsip mengembangkan keterampilan hidup, di mana di sini proses pembelajaran anak usia dini harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan hidup. Selanjutnya, prinsip menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu harus digunakan bagi pembelajaran anak usia dini agar anak minatnya tertarik dan memahami konsep suatu pengetahuan secara luas dan utuh, bukan pemahaman konsep dan pengetahuan secara terpotong-potong sehingga salah menafsirkannya. Pembelajaran selanjutnya, pembelajaran terpadu bagi anak usia dini. Di sini ada 10 poin, di mana model pembelajaran terpadu ada 10 model yang dikemukakan oleh Fogarty. 10 model itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, the fragmented model, model fragment. Yang kedua, the connected model, model terhubung. Yang ketiga, the nested model, model tersarang. Yang keempat, the squanched model, model terurut. Yang kelima, the shared model, model terbagi. Yang keenam, the webbed model, model jaring laba-laba. Yang ketujuh, the threaded model, model pasang benang. Yang kedelapan, the interacted model, model integrasi. Yang kesembilan, the immersed model, model terbenam. Yang ke-10, the networked model, model jaringan. Nah, di situ untuk 3 model pembelajaran terpadu tersebut akan dijelaskan secara teori sebagai berikut. Yang pertama, model connected.
Pembelajaran model terhubung ini hanya memadukan topik-topik yang hampir sama dalam satu pembelajaran atau aspek pengembangan. Ya. Dan yang kedua, model web. Pembelajaran model terpadu menuntut pendidik memilih tema yang sama atau hampir sama dari beberapa standar kompetensi dalam lintasan mata pembelajaran atau aspek pengembangan. Kira-kira seperti itu ya. Dan yang ketiga, model integrated. Model pembelajaran terpadu integrated merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pelajaran. Dimana di sini cara-caranya adalah pendidik menentukan salah satu tema dalam mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema-tema pada mata pelajaran yang lain. Yang kedua, pendidik mencari tema-tema dari mata pelajaran lain yang memiliki makna yang sama. Yang ketiga, pendidik memadukan tema-tema dari beberapa mata pelajaran yang dikemas menjadi satu tema besar. Yang keempat, pendidik menyusun rencana pembelajaran RPP atau SKH yang terdiri dari gabungan konsep beberapa mata pelajaran. Yang kelima, pendidik menentukan alokasi atau karena untuk pembelajaran biasanya memerlukan waktu lebih dari satu kali pertemuan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pasrahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan pemateri yang kedua yang akan menjelaskan tentang prinsip menggunakan pembelajaran terpadu. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip menggunakan pembelajaran terpadu. Prinsip pembelajaran sesuai perkembangan anak harus mendasarkan pada beberapa hal di antaranya. 1. Anak belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasa aman dan tentram secara psikologis. 2. Siklus belajar anak selalu berulang. Model siklus belajar merupakan model pembelajaran yang memiliki fase-fase dalam pembelajarannya, terdiri dari fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. 3. Anak belajar melalui interaktif sosial dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya. Anak juga secara aktif mengeksplorasi peran dan tugas orang dewasa. Indikator untuk anak-anak contohnya seperti meniru peran. 4. Minat dan keingintahuannya memotivasi belajar. Dengan adanya motivasi dalam belajar, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan. 5. Perkembangan dan belajar anak harus memperhatikan perbedaan individual. Apabila pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perbedaan dalam diri anak, maka penyampaian dan pemerolehan pengetahuan dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa harus memberikan tekanan kepada peserta didik. Kesimpulan, penerapan model pembelajaran terpadu mestinya dilakukan dalam anak usia dini. Di negara kita, di taman kanak-kanak dan sekolah dasar kelas awal, pembelajaran anak usia dini yang diatur dalam kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.